dengan berkeliling di Candi Prambanan, kemudian kita berkisah tentang Ramayana dari awal itu sampai akhir kisah perjalanan Rama itu, maka berdasarkan kepercayaan Hindu, selesai mengelilingi candi itu, melihat relief Ramayana, maka orang itu akan terbebaskan. Hanya makhluk halus lah, hanya makhluk halus yang bisa membuat sementara ini keberadaan candi kan pendukungnya tidak mayoritas Hindu. Ya. Kalau kita lihat Besakih kan mayoritas. Nah, dalam pemeliharaan ini kan Besakih itu lebih hidup. Ya. Karena setiap hari ada tatanan upacara yang berlangsung. Nah, sementara di Candi Prambanan ini kan hanya sewaktu-waktu. Ya. Kalau setiap harinya ini kan kita perlu hidup gitu, perlu hidup sehingga dia memang betul-betul menjadi sebuah tempat bagi umat Hindu gitu. Ya. Nah, seperti apa nanti solusinya itu? Nah, ini kan perlu pemetaan lebih jauh ini, karena umat Hindu di sekitar itu memang ada. Di Klaten atau di mana itu memang ada itu umat Hindu di sana. Sekarang kan tinggal didekatkan lagi. Pemangku juga di sekitar Prambanan juga ada. Nah, sekarang tinggal dilihat dulu, dipetakan dulu umat yang mana yang akan melakukan pelayanan itu setiap harinya. Kan setiap hari kan upacaranya kecil kan. Kalau untuk Mendak Tirto kan hanya Daksina kalau di Bali kan. Kalau itu disesuaikan aja dengan kondisi di Jawa. Kan upacaranya kecil kan. Nah, upacara yang kecil itu bisa dilakukan oleh umat-umat Hindu di sana itu. Memang dia tidak mayoritas di sana, minoritas memang hanya sedikit, tapi ada di sekitar Prambanan itu ada. Apalagi di Yogyakarta itu banyak orang Bali juga banyak di sana. Umat Hindu Jawa juga di Gunung Kidul, di mana juga ada itu. Nah, ini kan tugasnya Pak Dirjen ini memetakan itu. Nanti kalau kita bangun pura nanti di dekat Prambanan, nanti siapa yang bertanggung jawab pada pura itu, dan kemudian kita pilih pendetanya. Panditanya itu siapa, jadi jermangkunya siapa yang akan menahtirta nanti tiap hari ke sana. Nah, kalau upacara besar seperti Tawuragung kan nanti akan melibatkan banyak umat dari jauh-jauh itu, dari sekitar Jawa Tengah. Itu nanti akan berkumpul di sana. Bahkan dari Bali juga ada nanti kalau Tawuragung kan. Nah, kalau setiap hari kan cukup dengan umat yang sedikit juga bisa itu kan. Ya itu maksudnya kan biar kontinuitasnya ada kan gitu. Ada. Nah, kemudian kita tarik sedikit tentang masalah pembangunan pura yang ada di sekitar candi. Ini tidak artinya tidak sampai nanti menimbulkan wacana bahwa membalinisasi candi yang sudah ada kan. Jadi ini nanti akan terkesan bias karena ada pura dan candi gitu. Sementara kan masyarakat kita hanya di Bali ya oke lah pura. Kalau di Jawa itu memang ya candi gitu, tempat sucinya kan gitu. Nah, ini seperti apa nanti ini kan karena candi itu nanti akan dikunjungi oleh banyak orang kan. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita melakukan ritual di sana, terutama liburan gitu kan, itu kan kadang-kadang agak terganggu juga kan, karena orang banyak. Nah, apalagi anak-anak itu. Nah, makanya perlu digeser sedikit, dibuatkan sebuah pura. Nah, pura itu kan tidak harus besar kan, pura itu kecil aja sebagai tempat untuk ada tempat supaya tirtanya itu bisa melinggih di sana. Nanti kalau dilinggihkan di tempat yang tidak pura itu kan agak susah itu. Nanti kita buatkan tergantung dari umat di sana kan. Kalau umatnya besar mungkin bisa besar, tapi kalau umatnya sedikit ya pura yang kecil aja. Tapi di depannya nanti ada wantilan tempat orang istirahat atau apa, bisa dipakai umum kan, siapa saja. Tempat untuk ngelinggang tirta saja supaya tidak dicandi. Karena kalau dicandi kan ini ada umat lain banyak sekali. Ya beda dengan Liping Monumen yang ada di Besakih itu memang berbeda. Kalau di Besakih kan kita bisa stop itu orang-orang untuk masuk ke pura itu. Kalau tidak umat Hindu jangan masuk dimanapun itu. Di Bali kan bisa kita begitu karena itu pura yang untuk umat Hindu. Nah, kalau di Jawa ini kan Prambanan ini sudah milik pemerintah ini. Dulu sudah dead monumen. Nah, sekarang kita kan mau konstruk menjadi living monumen itu, menjadi monumen yang hidup itu. Nah, ini tentu tidak bisa gini kan, tidak bisa full begitu kan. Harus mulai dari 50-50 dulu kan. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Suatu saat tidak tertutup kemungkinan juga bahwa
yang namanya ini anak-anak itu naik ke candi itu sebenarnya kan secara gini sudah dilarang sebenarnya. Karena itu akan membawa beban pada candi itu kan. Cukup dia harusnya melihat candi itu ya dari jalan itu kan. Bukan harus naik ke sana. Nah, ini pelan-pelan memang harus ditertibkan, dan inilah tugas pemerintah ini. Nah, kalau nanti suatu saat itu bisa ditertibkan, barangkali kita bisa nyaman melakukan ritual di sana. Nah, itu nanti kita lihat situasinya. Tapi kalau kita lihat faktanya sekarang kan agak susah itu. Kita perlu memang tempat khusus itu supaya nanti kita kita melakukan ritual ini jadi tontonan, kemudian kita pas sembahyang ada orang lewat di depan kita. Iya, nah itu tidak nyaman bagi umat Hindu kan, dari manapun kekusukannya kurang nyaman. Maka jika pindah sedikit, itu lebih baik. Di Kamboja juga dia melakukan itu. Dia biaranya dibuatkan ya biara di dekat itu. Jadi air sucinya dicari di dekat itu. Walaupun dia aslinya dia ngambil air suci di sana. Padahal Kamboja itu negara umat Buddha gitu. Dia tidak bisa juga menggunakan ini karena itu sudah jadi dead monument dan kemudian sudah dikunjungi oleh banyak orang. Tak bisa begitu juga dia harus buatkan juga geser juga sedikit supaya umatnya lebih nyaman itu. Kalau dilihat dari sisi sejarah itu sebenarnya candi itu candi Siwa, Buddha apa ya? Berdasarkan penelitian sejarah kan, saya bukan ahli sejarah ya, berdasarkan penelitian sejarah ya dia candi Siwa. Jadi Mataram kuno itu adalah penganut Siwaisme. Nah, kemudian di sana ada relief Ramayana kan, kemudian ada ada Trimurtinya juga di sana kan, ada Brahma, ada candi Brahma, ada candi Wisnu gitu ya. Dan kemudian ada ribuan candi-candi lain lagi yang sudah runtuh itu. Ya nanti lengkapnya itu ada bukunya itu Candi Prambanan ini. Ya, di mana gininya ada wahananya itu ada candi Garudanya, ada candi Nandininya, lembunya itu wahana Siwa, wahana gini. Kemudian juga nanti candi-candi yang kecil. Nah, ini kita perlu petakan memang bersama-sama itu sehingga nanti kita menjadi tempat tirtayatra. Dari mana ya orang tirtayatra harus mulai? Kan harus Purwodaksina itu kan, memutar itu. Dari Brahma, Wisnu baru ke tengah kan gitu, dari tengah lalu pinggir kan gitu. Itu memang harus dipelajari. Nah, jadi ada sejarawan, kemudian ahli teologi Hindu, nanti itu yang harus mempelajari ini semua dari mana Purwodaksinanya berlangsung itu. Sambil kemudian lihat relief Ramayana itu kan, ini Ramayana kan harus berkisah itu kan Ramayana. Itu juga nanti dipelajari lebih jauh lagi. Buku-buku yang sudah ada dijadikan patokan, kemudian diadakan penelitian lagi yang lebih mendalam. Sehingga kita nanti sebelum ini kita publish itu kita sudah memiliki gambaran kalau Purwodaksina dari mana, kemudian lihat reliefnya. Namanya ini belajar, ini bukan turis biasa loh. Ini turis yang belajar ini, juga belajar ini Ramayana, memberikan inspirasi. Karena kalau kita berdasarkan teks suci Hindu, kalau kita mempelajari Ramayana, kalau kita membaca Ramayana, kita itu akan terbebaskan dari dosa. Jadi dengan berkeliling di Candi Prambanan, kemudian kita berkisah tentang Ramayana dari awal itu sampai akhir kisah perjalanan Rama itu, maka berdasarkan kepercayaan Hindu, selesai mengelilingi candi itu, melihat relief Ramayana, maka orang itu akan terbebaskan. Dia akan mendapatkan pembebasan. Dia akan menjadi sangat bahagia. Artinya kalau dilihat dari struktur bangunan yang ada sekarang, itu kan pernah hancur ya. Itu dibangun sekitar tahun 1933 kalau tidak salah, Belanda kan. Pembangunan itu sudah hampir 200 tahun. Pembangunannya 100 tahun, kemudian hancur kan. Sekarang dibangun lagi. Itu sudah semua tertata apa belum itu? Iya, itu kan di kalangan sejarah kalangan ahli-ahli percandian itu. Kalau dia memperbaiki candi kan sesuai dengan aslinya. Jadi batu-batu yang disusun itu sesuai dengan aslinya, diisi tanda-tanda itu tertentu. Jadi disusun sesuai aslinya. Nah, kalau hilang
Dia kasih tanda, oh ini bukan batu aslinya, ini saya tambahkan karena ini apa namanya untuk menyangga ini. Kalau ini tidak dimasukin, ini tidak tersangka. Biasanya begitu. Dia susun secara original. Jadi karena itulah kalau dia mengkonstruk sebuah candi kan dia harus penelitian dulu. Ini bentuknya seperti apa gitu kan. Dia disesuaikan dengan aslinya. Nah, kalau umpamanya yang sudah tidak bisa diidentifikasi, misalnya dia sudah sangat runtuh sekali di bawah, tidak bisa diidentifikasi, ya sudah dibiarkan begitu. Ini belum bisa diidentifikasi ini jenis bangunannya seperti apa. Ya, dibiarkan runtuh. Nanti kan apa namanya ahli-ahli belakangan lah yang mempelajari nanti sehingga dia bisa mengkonstruknya lagi. Oh, kira-kira bentuknya seperti ini, kemudian reliefnya kira-kira seperti ini. Bukan kira-kira lagi, kalau ilmu itu pastilah reliefnya seperti ini berdasarkan dari catatan-catatan sejarah, perbandingan dengan candi-candi lainnya, kemudian tek-tek Hindu yang ada itu, kemudian prasasti-prasasti yang ada itu. Orang melakukan konstruk terhadap ini, itu kan sudah ada ahlinya itu yang melakukan itu. Artinya pemerintah kan berkeinginan juga untuk memperbaiki candi yang rusak yang ada sekarang kan gitu. Sudah pasti itu, karena bukan hanya pemerintah tapi dunia, UNESCO itu kan, itu biasanya memberikan banyak dana kepada pemerintah yang memiliki peninggalan-peninggalan di masa lalu, karena itu kan warisan dunia, bukan hanya warisannya Indonesia, tapi warisan dunia itu. Setiap orang di seluruh dunia ini memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara itu, sehingga nanti generasi mendatang bisa belajar dari itu. Karena itu kan ilmu pengetahuan itu semua. Orang bisa belajar dari situ. Nah, bagaimana saya ceritakan sedikit bagaimana relief Apsara di Candi Angkor itu menjadi inspirasi dari pembuatan robot itu di dunia di dalam kemodern di modern itu. Nah, ini relief candi itu banyak memberikan inspirasi bagi dunia modern ini gitu. Nah, pasti seluruh dunia itu punya kewajiban itu, tidak hanya pemerintah Indonesia. Terkait juga dengan terkait dengan mitos Roro Jonggrang itu. Nah, gimana itu kaitannya dengan candi? Ada match-nya apa memang terpisah itu cerita itu? Itu kan mitos lokal tentang Roro Jonggrang. Betapa kekaguman orang-orang Jawa itu terhadap pembuatan candi itu. Ini candi yang besar ini. Rasanya pada saat mitos Roro Jonggrang itu dibuat, itu orang Jawa tidak bisa lagi membuat candi sebesar itu. Akhirnya orang Jawa berpikir hanya makhluk halus lah, hanya makhluk halus yang bisa membuat candi itu. Hanya orang yang memiliki kekuatan luar biasa yang bisa membuat candi itu. Dan orang tetapi hebat kan dalam satu hari, satu malam lagi. Nah, itu kan. Tetapi kan candi itu dibuat oleh manusia biasa kan, yang memiliki teknologi dalam pembuatan candi. Nah, gimana caranya membuat candi sehebat itu? Itu juga masih misteri. Bagaimana dia membawa batu-batu yang cukup besar itu dari tempat yang jauh dengan tenaga manusia yang belum ada alat berat seperti sekarang. Kemudian bagaimana menyusun batunya itu, bagaimana memecahkan batu itu dari batu-batu besar loh, dipecahkan itu. Sekarang kan belum ada. Sekarang kan ada listrik apa. Dulu kan belum ada. Itu masih misteri. Sampai sekarang pun masih misteri. Apa mereka terputus teknologinya kan begitu. Iya. Bisa jadi ada teknologi di masa lalu, kemudian tidak bisa diwariskan di masa berikutnya, terputus. Akhirnya di masa berikutnya dia jadi mitos. Wah, ini hanya orang hebat aja yang bisa melakukan itu. Sekarang saya sudah jadi tukang 30 tahun, nggak bisa membuat itu. Akhirnya kan gitu. Nah, ini perlu dipelajari bagaimana orang di masa lalu itu membuat candi Prambanan yang besar itu. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di Kamboja. Angkor Wat juga sangat besar. Bagaimana itu orang bisa membuat seperti itu? Kemudian di India juga banyak candi-candi besar. Gimana membuat seperti itu? Pasti ada teknologi di masa lalu yang harus dipelajari oleh sejarawan. Mungkin ada harapan atau pesan bagi masyarakat terkait rencana Candi Prambanan ini, silahkan Pak. Ya, saya harapkan ini umat Hindu di seluruh Indonesia dan juga di Bali itu harus mulai sekarang kita membuka diri, ya,
untuk melakukan interaksi dengan umat Hindu di seluruh dunia, dan menyiapkan diri kita untuk menjadi tuan rumah bagi kunjungan-kunjungan mereka. Dan sudah tentu mereka akan datang dengan berbagai gaya dan caranya, berbagai pemahaman dia, berbagai pemikirannya dia tentang Hindu, karena Hindu juga tidak memiliki pemahaman tunggal. Juga pemahaman tentang Hinduisme juga diversity juga. Nah, kita ini harus mulai juga menerima perbedaan-perbedaan yang ada, tidak kaku gitu dalam menerima saudara-saudara kita dari seluruh dunia. Nah, ini harus kita persiapkan ini. Kementerian Agama di Dian Brimasindo harus menyiapkan ini, juga Parisade harus mulai menyiapkan ini. Bagaimana kita bisa menjadi makhluk yang manusia yang terbuka, gitu. Bisa menerima perbedaan, bisa menerima orang lain dengan sangat baik, dan itu sudah terjadi di Bali puluhan tahun. Sekarang tinggal kita kembangkan lagi. Baiklah Pak Gede, terima kasih atas kesempatannya sudah berbincang-bincang bersama kami. Ya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Gede Sutaryo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi. Om.